adik, Bapak Ibu, sebelum saya bacakan susunan acara, yang pertama saya hormati Kepala Sekolah SD Harapan Jaya 9, Bapak Ibu Tadi, dan Bapak Nur selaku pendidik guru penggerak, Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru dari SD Harapan Jaya 9. Pertama, acara di sini yaitu pembukaan dan ada sambutan dari kepala sekolah, Pak Ibu Tadi, dan yang ketiga paparan Tuhan dari ketiga. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita buka acara destinasi akhir hari ini dan untuk meningkatkan acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru, semua dewan guru yang berada di SD Harapan Jaya 9, dan yang terhormat pada Pak Nur sebagai guru penggerak yang ada di SD Harapan Jaya 9, dan terima kasih kepada pembawa acara bahwa acara yang kita laksanakan ini adalah acara diseminasi aksi nyata yang diprakarsai oleh guru penggerak yaitu Bapak No SPD. Syukur alhamdulillah acara ini terlaksana. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya, kami mohon kepada semua guru atau semua dewan guru, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu guru ya, untuk bersiap-siap dan untuk bisa mengikuti contoh yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dilakukan oleh rekan kita yaitu Bapak No, bahwa mudah-mudahan tahun ke depan ini semua guru yang bisa mendaftarkan atau bisa mengikuti acara selaku sebagai guru penggerak, saya sekali lagi dimohonkan bagi bapak dan ibu guru yang masih statusnya 50 tahun ke bawah ya, 50 tahun ke bawah diharapkan atau diwajibkan untuk mengikuti guru penggerak. Nah, bagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pak No, kami selaku Kepala Sekolah SD Harapan Jaya 9 sangat mendukung dan support kepada Bapak No bahwa Bapak No sudah siap dan sudah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk kemajuan pembelajaran di sekolah SD Harapan Jaya 9 yang dilahirkan oleh sebagai guru penggerak, yang mana guru penggerak ini adalah sebagai guru yang dicanangkan ya, yang dicanangkan untuk tahun-tahun ke depan untuk menambah atau memberikan istilahnya sport atau pembelajaran yang lebih maju lagi atau yang lebih berkreatif lagi di bidang pembelajaran. Mudah-mudahan ya
pada sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, khususnya SD Harapan Jaya 9, umumnya kepada Bapak dan Ibu guru yang berada di lingkungan Kota Bekasi. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Noh ya, untuk melanjutkan dan untuk menelurkan atau istilahnya membuat sebuah rangkaian ya tentang pembelajaran ini dengan yang sebaik-baiknya, dengan rapi-rapinya tentang masalah pembelajaran yang ada, baik itu di sekolah atau di kelas ya. Mungkin tidak di Harja 9 saja, nanti bisa Pak Noh menelurkan kepada SD-SD yang lain yang berada di Kota Bekasi, khususnya umumnya yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja Pak Noh ya. Saya sebagai ketua atau sebagai kepala sekolah sport kepada Pak Noh, alhamdulillah Pak Noh bisa terlaksana atau bisa melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya untuk memberikan suatu motivasi dalam pembelajaran ke depan. Mungkin itu saja Pak Noh ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini semuanya bisa bersama hadir dalam undangan kami dalam kegiatan diseminasi hasil pendidikan guru penggerak modul 1.1 sampai dengan 1.4 yang harus didiseminasikan, ditularkan, disampaikan pada rekan-rekan guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Eno SPD, peserta guru penggerak angkatan 8 Kota Bekasi tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan memandu menyampaikan materi yang pernah saya dapatkan pada Bapak Ibu, akan kami tularkan. Semuanya ada tema-temanya itu ya, ada kurang lebih 8, tapi disarikan jadi 6. Insya Allah nanti setiap tema itu saya sampaikan kurang lebih 10 menit, mungkin ada yang lebih ya, tergantung nanti bahasan temanya. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan pembukaan dari buka oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah memberikan sambutannya,
Dan pada kesempatan ini untuk berikutnya adalah sesi tunggal saya untuk menyampaikan materi. Di sini materinya ada pertama keyakinan dan kesepakatan kelas, yang kedua filosofi pendidikan Indonesia Ki Dewantara, yang berikutnya adalah nilai-nilai dalam guru penggerak, yang berikutnya visi guru penggerak, yang berikutnya adalah membangun budaya positif di sekolah, yang terakhir adalah pembelajaran dan berdiferensiasi. Insya Allah nanti akan kita lakukan seharian full. Ya, makanya Bapak Ibu mohon untuk bantuan dan kesiapannya untuk bersama-sama membersamai saya. Ya. Ibu-ibu, Bapak, mohon sebelum dilanjut kita ada ini dulu relaksasi. Relaksasi. Bapak Ibu dimohon duduk di kursi masing-masing dengan nyaman, posisinya yang enak, ya. Tangan ada boleh di bahu, boleh di tengah-tengah, dilipat, boleh lurus, ya. Instruksinya ikuti apa yang didengar, ya, ikuti suara apa yang ibu dengar. Ini kita belajar relaksasi supaya pikiran kita lebih mindfulness, ya, bahagia dan senang. Kita kan mau gitu ya, atau ingin menderita, tersiksa, tidak. Kita ingin senang dan bahagia. Kita coba ya. Udah posisi duduknya udah enak, nyaman? Ya, kurang lebih 3 menit nggak lama. Ya, ayo. Posisinya yang enak. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan latihan mendengar biasanya. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk sejajar. Bapak Ibu bisa geser posisi duduknya dengan nyaman. Coba duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, betul seperti itu. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap relax. Alami suara yang terdengar dan tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Mana saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Ya, silakan dengarkan mereka. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Nah, selanjutnya kita akan mendengar suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Mari kita dengar suara yang jauh. Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan cara ini. Silakan kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali. Lepaskan. Dan tarik napas lagi lebih dalam. Lepaskan. Baik Ibu, latihan kita selesai. Dan kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Gimana Bapak Ibu, perasaannya gimana nih? Jadi ini mindfulness, ya. Mindfulness itu relaksasi untuk ketenangan jiwa. Ya, insya Allah kalau kita tenang hatinya, emosinya
ketika dalam suasana tertentu kita ada beban pikiran kita berat, maka harus diadakan relaksasi seperti ini. Mungkin bisa yang yang nyaman duduk, ya. Kalau mungkin bisa rebahan, kalau di tempat yang ada untuk rebahan bisa. Tapi bukan tidur ya. Kalau tidur kan full. Kalau ini hanya melepaskan rutinitas bekerja otak, ya, dan anggota fisik kita. Oke, kita lanjutkan. Materi pertama adalah tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Ya, jadi saya mendapatkan tugas untuk mendefinisikan materi berbagai materi ini, dan harus dibuatkan video, nanti insya Allah di-upload ya kalau sudah selesai pengambilan video dan gambarnya. Dan ini ada hubungannya dengan penerapan kurikulum merdeka dan PNN ya, atau Merdeka Mengajar. Nanti akan di-upload di aksi nyata PNN, dibuat untuk YouTube. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas itu adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan menekankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid lebih dihargai. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama untuk suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kesepakatan. Yang pertama, bahwa kesepakatan kelas itu di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. Ada nilai-nilai kebaikan yang harus kita miliki dan kita terapkan dalam proses yang bisa membantu supaya suasana kelas itu kondusif, ya, aman, nyaman, tertib, bersih, rapi, gitu ya, tenang, sehingga suasana memungkinkan untuk bisa tercipta transfer pengetahuan, ya, tersampaikan dengan baik, jadi tidak ada gangguan-gangguan yang bisa menghambat dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, nilai-nilai itu harus berlatih diterapkan dalam proses pembelajaran oleh para siswa dan guru, karena ini sekolah bersama, bukan hanya siswa saya tapi guru juga tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut. Bisa disiplin, ya, siswanya disiplin, gurunya juga disiplin, tanggung jawab, ya. Siswanya tanggung jawab, gurunya juga tanggung jawab. Terbangunnya kenapa? Ya, perlu ada keyakinan dari kesepakatan kelas, karena memang kita menyadari ya banyak faktor-faktor yang bisa mengganggu ya atau menghambat dalam proses pembelajaran. Maka suasana kelas itu kondusif, kita harus berusaha untuk menciptakan nilai-nilai positif di situ harus ada. Ya, nilai-nilai positif harus ada. Kita nggak kebayang kalau suasana kelas sudah ribut, ya, kotor, jadi banyak sumber penyakit dan sebagainya. Ya, kalau suasananya tenang, ya, bersih, kelas juga anak-anaknya bisa dikondisikan dengan baik. Nah, itu merupakan suatu nilai tambah untuk bisa tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ada 3 ya. Tujuan dari proses pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang besar pada murid. Nah, kita sekarang sudah beda zaman lagi. Kalau dulu peran dominasi guru dan dosen kelihatan, ya. Tapi sekarang tidak. Proses pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi biarkan anak-anak yang mengeksplorasi. Guru hanya membimbing dan mengarahkan. Yang kedua adalah memunculkan keterlibatan murid dalam merencanakan kelas yang diinginkan. Ya, sehingga murid punya tanggung jawab. Jadi saya yakin semua orang punya impian, punya harapan. Ya, begitu juga anak-anak ya di kelas itu punya impian dan harapan. Kira-kira nanti sampai kelas yang bagaimana anak yang ingin harapkan ke depan. Ya, bisa yang tertib,
yang pesertanya disiplin, tahu jawab. Pokoknya nilai-nilai kebaikan itu harus muncul di situ. Yang ketiga adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi dengan sarana ini, insya Allah komunikasi antara guru dan siswa, mereka dituntut untuk bisa mengemukakan pendapatnya, keinginannya, ya, seperti yang ada di sini. Ini contoh keyakinan 11 yang pernah saya buat. Mereka saya kasih tanya, ya, ada 3 pertanyaan di sini. Setiap jawaban ditempel di sini. Ya, nanti akan diidentifikasi pertanyaan mereka itu. Yang sama kita kumpulkan, ya. Yang beda kita kumpulkan juga jawabannya. Ternyata semuanya bisa menulis, ya, bisa mengungkapkan apa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, misalkan di pertanyaan pertama, bagaimana soal kelas yang Anda impikan? Dia tulis langsung di situ. Ya. Atau nanti kira-kira cita-cita apa kalian nanti kalau udah besar? Di situ ditulis aja. Yang minimal kalau ada harapan-harapan, ada impian, kita bermimpi aja di sini. Bermimpi. Semuanya kan awal dari mimpi, nanti menjadi sebuah kenyataan. Jadi ini ada 3 tujuannya. Yang berikutnya adalah langkah-langkahnya. Di langkah-langkah itu sederhana, ya. Jadi kita ngasih arahan dulu kepada siswa. Ini biasanya kesepakatan dan keyakinan basis itu dibuat di awal tahun. Jadi pas masuk kurang lebih seminggu itu dibuatkan dulu. Tujuannya itu tadi supaya sesuatu kondusif. Jadi langkah yang utama adalah memberikan arahan dulu ke anak-anak, ke siswa, dan kira-kira apa sih menjadi harapan-harapan mereka untuk tercipta kelas yang baik. Nanti kalau udah itu dibuatkan pertanyaan dan setiap siswa harus membuat jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Tentu di sini ada 3. Dan saya untuk ibu-ibu, saya sudah Bapak Ibu, ya, sudah saya kirim ke link padlet, ya. Link padlet itu dalam rangka sebagai sarana yang membantu untuk, nah ini yang udah Bapak Ibu udah kirim ke saya jawaban-jawabannya. Bagaimana perasaan hari ini? Senang, bahagia. Apa ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik, bahagia, senang. Kondisi kelas dan belajar yang baik yang Anda harapkan. Tenang, yang kondusif, menyenangkan, tenang, nyaman, kondusif, ceria, ya. Tuliskan satu contoh nilai-nilai kebaikan yang bisa diterapkan dalam belajar, ya, kondusif. Nah, ini ada jawabannya nih dari Bu Dia, Bu Subiati, dan seterusnya. Nanti ini akan dikumpulkan jawaban-jawaban mereka yang sama, mungkin ambil satu gitu, yang beda kita masukkan. Nanti dibuatkan daftarnya, ya, daftar nilai-nilai kebaikan itu. Ini contoh suasana di kelas dalam rangka mengambil tadi, ya, nilai-nilai kebaikan. Ini satu anak satu ini, Bu, satu anak satu lembar. Tempel. Ya, kalau misalnya 47 siswa, ya 40 tempel, 47 tempelan. Kalau yang ibu-ibu tadi kan saya praktekkan di sini. Ya, linknya udah saya kirim ini. Ini namanya Padlet, ya. Jadi Padlet itu sarana untuk menjaring informasi secara online, ya. Maka ini sebenarnya bisa untuk menyimpan video, artikel dan sebagainya. Bisa dipakai untuk media pembelajaran. Ini lanjut. Bagaimana tahap berikutnya, ya? Tahap berikutnya setelah didokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan tadi yang sudah dibuat, dikumpulkan, ya, lalu nanti dipajang menjadi sebuah kenang-kenangan gitu, ya, bahwa dulu saya dengan wali kelasnya pernah membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan. Ini contoh pertanyaan, ya, praktek membuat keyakinan kesepakatan kelas. Padletnya tadi sudah saya kirim. Ini hanya 24 pertanyaan, ya, yang bisa kita gunakan gitu, ya. Kondisi kelas dan belajar ini yang Anda harapkan. Ini di padlet ada, ya, linknya sudah saya kirim. Tuliskan contoh nilai kebaikan yang bisa diterapkan dalam belajar dan menciptakan kelas yang kondusif. Tuliskan satu contoh sikap, tindakan, perbuatan yang mendukung terciptanya kelas yang kondusif. Tuliskan satu contoh sikap perbuatan Anda yang merupakan bentuk pelanggaran tertib sekolah.
Tujuannya apa? Pada yang negatif, tujuannya supaya anak-anak ingat itu nanti tidak boleh melakukan pelanggaran itu. Ya, ini contohnya, ya jawabannya dari apa yang tadi pertanyaan saya sampaikan. Di sini ada yang tulisnya warna merah, ya, tidak disiplin, tidak melaksanakan tugas piket, tidak mengerjakan PR, tidak melakukan sembarangan. Yang nama nilai-nilai kebaikan itu bunyinya adalah dengan kalimat positif, ya, dan kalimat negatif. Bisa dilarang ini, tidak boleh ini, ya tetap, tapi diarahkan. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, sebaiknya buang sampah pada tempatnya. Jadi buat sesimpel mungkin, buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau tidak atau dilarang sebisa mungkin tidak ada. Kan? Jadi diganti dengan kalimat positif. Ini contohnya, ya, contoh. Lanjut yang berikutnya, ini contoh bentuk kesepakatan kelas, ya. Di SD Harapan Jaya 9 kelas 6A. Salah satu menjaga kebersihan, ya, kelas dan halaman. Kita menjaga bersama, saling menghargai, menghormati, saling bekerja sama, saling membantu, bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, memberdayakan membaca, semangat dalam belajar. Ini mungkin bisa lebih dari ini poin-poinnya, ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi tergantung dari bagaimana anak-anak itu dia bisa mengeksplorasi diri, kira-kira nilai kebaikan apa yang dimunculkan. Nanti disepakati bersama, bisa kata anak, Pak, tambah ini, silakan aja. Pak, ya itu kayaknya kurang bagus, dikurangi. Jadi nanti diabadikan ini di majalah, ya, mungkin bisa dimodifikasi pakai kanvas biar menarik, gitu, ya. Jadi dipajang di kelas, tulis judulnya keyakinan dan kesepakatan kelas 6A tahun berapa. Jadi mereka selama setahun akan ingat, tidak akan sudah kesepakatan bersama. Ini konsekuensinya, ya kalau misalkan melanggar itu mungkin bisa tidak lulus atau nilainya rapotnya kewakan, gitu. Jadi yang sudah jadi kesepakatan bersama, ayo kita laksanakan, kita tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan bersama. Jadi dituntut, ya, guru dan siswa proaktif untuk bisa melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah bahwa setiap nilai kebaikan dan nilai kebaikan itu akan memberikan dampak kebaikan dalam berbagai hal. Kita rajin, disiplin, itu pasti akan memberikan dampak positif terhadap yang lain. Jadi bukan hanya dalam proses pada saat seharian itu saja, tapi bisa berlanjut selama 1 tahun, bahkan imbasnya nanti pengaruhnya dalam menjalani kehidupan dia hidup di masyarakat. Jadi nilai-nilai kebaikan itu akan selalu terus muncul. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini. Ini filosofi dalam kehidupan orang Sunda, ya. Niti suci, niti hati, niti bakti, niti bukti, niti sajati. Artinya kalau niti sajati menjadi manusia yang paripurna. Lalu ada lagi, ya, ini mungkin dalam filosofi orang Sunda, tata titi duduga prayoga. Tata seperti semut, ya, titik seperti titinggi itu lintah, duduga seperti hewan hap-hap, prayoga seperti kerbau. Ini dalam filosofi yang perlu dijelaskan, tapi kayaknya nggak cukup waktunya, ya. Jadi dalam setiap wilayah, setiap budaya itu punya kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang bisa kita gali, kita garap, ya, dan kita tunjukkan pada dunia internasional melalui kegiatan festival budaya, seni dan sebagainya. Jadi suatu kebanggaan buat kita, ya, memiliki keanekaragaman budaya, nilai seni, bahasa dan sebagainya, sehingga orang luar itu kagum dengan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, termasuk di Kota Bekasi, ya. Cuma kita belum tahu aja apa kearifan lokal Kota Bekasi yang kita cari, ya. Itu sekian materi yang berbuat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan.
ahli dalam urusan uang. Itu arti apa tuh? Arti candrabaga. Ya, itu suatu nilai itu. Ya, ulet, terampil, kompeten, lembut hatinya, murah hatinya dalam urusan uang. Itu arti candrabaga. Dalam istilah lain ya, ini dari dalam bahasa apa? Menurut ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa, dalam filosofi berasal dari kata candrabaga itu candra dan baga ya. Candra itu artinya bulan dalam bahasa Jawa ya. Lalu sasi atau baga artinya adalah bagian. Jadi saya tulis kata candrabaga berarti bulan atau bagian dari bulan. Nah, pada perkembangan berikutnya kata candrabaga ini seperti yang tadi dirilis ya, ini oleh penemuan oleh pemerintah Kota Bekasi, maaf ya, kata candrabaga itu berubah menjadi bagasasi ya, bagasi ya, oleh pelafalan bahasa Belanda dulu ya, bagasi, kemudian berubah menjadi Bekasi. Kata Bekasi dikenal dengan sebutan bumi patriot ya. Bumi patriot itu kan kota perjuangan ya. Bagaimana nilai-nilai perjuangan itu harus dimiliki oleh warga Kota Bekasi, khususnya oleh anak-anak didik kita. Nah, ternyata di dalamnya pernah diwujudkan dulu ya oleh wali kota ya, spirit itu yang diterjemahkan dalam maju sejahtera cerdas ihsan ya, yang tujuannya adalah untuk Kota Bekasi yang smart ya, smart city, Kota Bekasi yang cerdas ya. Dan ini nilai-nilainya dan konteks pemikiran Kerajaan Dewantara apa saja yang dimiliki oleh Kota Bekasi, Masya Allah ya. Karena Kota Bekasi itu dihuni oleh berbagai kelompok etnis, suku, bangsa, agama. Di dalamnya banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita gali. Di antaranya nilai perjuangan. Nah, perjuangan ini yang pertama tadi kota patriot ya. Karena istilah patriot itu sendiri adalah kota perjuangan. Yang kedua adalah toleransi. Ya, kita dihuni oleh berbagai umat beragama. Kita Kota Bekasi dikenal dulu kota paling toleran ya. Bahkan pemerintah mendapatkan penghargaan sebagai kota toleran ya. Lalu yang berikutnya adalah rukun. Karena berbeda kita harus hidup rukun ya. Menghargai pendapat, menjunjung tinggi hak asasi, musyawarah, gotong royong, kerjasama, mandiri, kreatif, wira usaha. Nah, ini nilai-nilai ini udah ada di lingkungan kita dan sudah kita gali, tinggal kita kembangkan, kita terapkan, kita wariskan kepada generasi penerus kita ya. Lalu yang berikutnya pemikiran Kerajaan Dewantara tentang dari selain nilai ya adalah budi pekerti ya, budi pekerti atau aktualisasi dari nilai-nilai sosial budaya ya, yang meliputi pikiran, perasaan, kehendak, kemauan ya, sehingga menjadi spirit atau kekuatan ya, baik itu cipta, karsa, karya, cipta, karsa, karya ya. Dengan menggali gitu ya budi pekerti yang ada di sekeliling kita yang bisa memberikan kebaikan bagi kemajuan pendidikan, tentunya harus kita muncul. Yang berikutnya ketiga adalah trikon, 3 kondisi pendidikan ya, 3 lingkungan pendidikan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, nggak bisa dipisahkan satu persatu ya. Kita bagian ada 5 sekolah. Jadi pendidikan itu ada keterikatan 3 itu, 3 lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan keluarga disebut lingkungan yang utama dan pertama ya. Jadi benih-benih nilai EQ yang tadi akan disemai itu ya harus di 3 lembaga itu harus bergerak semuanya bersama-sama, bersatu padu. Ya, pemerintah membuat kebijakan, melaksanakan aturan-aturan itu dalam rangka menanamkan nilai-nilai kehidupan. Yang berikutnya adalah kita dalam menjalani kehidupan itu seperti ini, planet ya. Kita bergerak pada relnya, kita nggak boleh berhenti ya, makanya harus gerak ya, harus berani melakukan perubahan ya. Perubahan apa? Perubahan ke arah kebaikan atau penyempurnaan. Nah, kalau kita diam saja, tidak bergerak, ya akan terlindas oleh zaman. Kalau planet tidak bergerak, ya akan bertumbuhkan nanti ya. Makanya supaya tidak ketinggalan zaman, kita harus berubah dan mau bergerak untuk maju.
Ya, lalu yang berikutnya adalah ini contoh tentang proses pembelajaran pendidikan adalah proses menuntun peserta didik. Kita lihat di sini, ya, ini calon ya kasih sayang orang tua pada anak seperti ini dituntut. Ini tidak dibiarkan. Ya. Jadi masih ada perhatian orang tua. Dan dengan sentuhan itu dia akan merasakan diperhatikan. Terus yang berikutnya yang proses pendidikan itu memperhatikan kodrat zaman ya. Mungkin Budia dulu pernah seperti ini Budia ya, mau belajar berjalan pakai bambu gitu ya, muter ya. Ya zaman dulu seperti itu ya. Nah sekarang udah nggak zaman, udah pakai apa lagi? Baby walker ya, baby walker. Jadi pendidikan anak juga harus diperhatikan tuh kodrat zaman. Ya karena dulu memang seperti itu ya, sekarang udah lebih lagi. Sehingga anak kadang-kadang belum waktunya berjalan ya udah tetap lah dengan cara ini. Lantainya dulu masih tanah, gitu. Sekarang udah keramik dari floor gitu kan. Ya. Proses pembelajaran pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu berikutnya adalah mereka belajar, ya kebebasan dalam belajar dan berpihak pada peserta didik. Tadi udah ya, berpihak pada peserta didik. Pendidik diumpamakan seperti petani, nah itu tadi ya. Jadi guru itu mengambil bibit, merendam, menyemai, menanam, merawat, ya, memelihara sampai dia berbuah. Nah nanti apa yang disemai? Yang disemai adalah nilai-nilai kehidupan ya, tadi ya, nilai-nilai kebaikan. Menciptakan pemimpin pembelajaran. Ya, nah ini guru penggerak ya punya peran, salah satunya adalah menciptakan pemimpin pembelajaran. Jadi kita dijadikan sebagai manusia pembelajar. Jadi bukan belajar itu cukup sampai di situ saja, berhenti itu sudah sarjana, udah tidak. Tapi ada keinginan untuk lebih terus, ya, baik itu melanjutkan perkuliahan atau mungkin meningkatkan kompetensi atau keahlian yang mau belajar. Oke, jiwanya adalah jiwa pembelajar. Bagaimana desain strategi pembelajaran, pemikiran Ganjar Pranoto itu bisa dilaksanakan ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian. Di antaranya mengenali nilai sosial budaya Kota Bekasi ya, melakukan literasi, mungkin mencari-cari karena di kita itu ada suatu kearifan lokal yang mungkin kita belum tahu, ya belum kita gali, belum kita dapatkan. Ini kita harus kita gali kembali. Penerapan nilai-nilai sosial budaya dalam konsep pembelajaran. Nah ini contoh nilai-nilai yang tadi ya, perjuangan, toleransi, rukun, harmoni, melestarikan budaya, lingkungan, junjung tinggi hak asasi, menghargai pendapat, musyawarah, gotong royong, kerjasama, mandiri, kreatif, wirausaha, itu bisa dijadikan konten ya, isi dalam proses pembelajaran. Disesuaikan dengan materi yang cocoknya yang mana gitu. Nilai kita masukkan itu. Ya. Lalu yang berikutnya mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, melakukan refleksi. Nah itu tadi saya sampaikan ya pada bagian awal bahwa refleksi itu perlu dilakukan baik pada awal pembelajaran maupun akhir. Kalau pada yang awal bisa dilakukan dengan pertanyaan pemantik, kalau bagian akhir bisa sekaligus melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi proses pembelajaran, melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Ini bisa dilakukan ya, kalau proses bisa dengan observer ya, kita bantuan teman gitu ya, untuk mengecek bagaimana kelengkapan langkah-langkah strategi pembelajaran yang kita lakukan. Nah kalau untuk evaluasi hasil pembelajaran bisa dilihat dari hasil tes tadi atau yang namanya assessment. Lalu yang berikutnya bagaimana alternatif pengembangan kegiatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Kota Bekasi. Jadi nilai-nilai yang tadi yang saya sebutkan bisa diinternalisasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan intrakurikuler, ya intrakurikuler itu dalam proses pembelajaran kita. Yang kedua adalah dengan ekstrakurikuler, pembelajaran di luar kelas, ya kegiatan pramuka, seni, olahraga, atau bentuk-bentuk ekskul yang lain. Dan yang terakhir adalah dengan festival atau pameran seni budaya dan pembiasaan, ya. Saya pernah diingatkan oleh ada pepatah ya dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, sangat ini saya terharu ya. Padahal orang yang mengungkapkannya itu bukan orang Jawa, bukan. Jadi di dalam setiap kebudayaan
lokal, di situ ada kearifan lokal yang harus kita sama ya. Coba contoh ya, ini di Sunda ya. Di Sunda mungkin hampir nyambung juga dengan orang Jawa. Ada istilah niti suti, niti hati, niti bakti, niti bukti, niti bakti. Ya, ini nilai sosial budaya. Niti suti, niti hati, niti bakti, niti bukti, niti bakti. Niti suti artinya belajar. Niti hati artinya mau mendengar. Niti bakti artinya menemukan masalah dengan tujuan yang diharapkan. Belajar adalah memberikan bukti, ya, membuktikan bahwa dirinya adalah jiwa belajar. Niti bakti yang berbakti kepada bangsa dan negara. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak bosan ya, tetap semangat. Kita lanjutkan pada materi yang keempat tentang visi guru penggerak. Visi itu artinya berpandangan jauh ke depan. Jadi kita harus punya gambaran ya beberapa tahun ke depan. Itu namanya visioner. Visioner. Apa visi guru penggerak? Insya Allah nanti akan disampaikan ya. Ini capaiannya bahwa Bapak Ibu guru ya nanti mampu mengembangkan visi yang lebih jelas, lalu memetakan strategi untuk mengolah suatu perubahan. Lebih khususnya lagi mampu merumuskan misi, mengidentifikasi pemangku kepentingan siapa aja terkait dengan perumusan visi itu, membuat rencana manajemen perubahan dan menjalankan rencana manajemen perubahan. Jadi saya kira setiap orang yang punya misi pribadi, punya cita-cita harapan ya minimal itu ya, punya mimpi gitu ya. Lalu nanti bisa mengidentifikasi peran penting dan menentukan strategi perubahan yang akan dilakukan. Nah, kita eksplor konsep dulu. Nah ini ibarat seperti ini ya, kita punya mimpi itu sama dengan misi. Ini dia punya mimpi ingin membangun suatu gedung rumah ya, ingin membangun. Dia coba mengumpulkan materialnya, kalau kita satukan potongan-potongan ini nanti sebuah bangunan yang bagus. Ini juga sama, kita harus punya mimpi dan harapan kita mari bermimpi. Apa imajinasi yang dimiliki tentang murid? Imajinasi itu imajinasi, khayalan ya. Atau cita-cita harapan. Saya kira setiap anak punya harapan masing-masing ya. Nah, ini ada satu teknik namanya inquiry apresiatif ya, untuk memahami bagaimana melahirkan suatu visi ya. Sebuah pendekatan yang dipakai sebagai model manajemen perubahan yang berfokus pada kekuatan apa yang dimiliki dan apa yang dapat dilakukan. Jadi teknik ini memandu kepada kita ya untuk nanti bisa memberikan visi sekolah atau mungkin visi pribadi ya, berdasarkan pada kekuatan apa yang dimiliki oleh kita dan apa yang dapat dilakukan ya, ini lebih realistis. Lalu yang berikutnya adalah ini contoh apresiatif inquiry ya. Yang pertama ada kondisi yang asetnya banyak gitu ya, jadi aset dasarnya banyak, tapi ada satu lagi kondisi yang defisit ya. Bagaimana untuk menyikapi dua perbedaan ini? Tentunya tidak boleh berbangga hati yang punya aset banyak mampu mengembangkan apa yang menjadi harapannya, belum tentu. Justru malah bisa jadi karena defisit atau kondisi lingkungan sekolah yang terbatas prasarananya itu bisa mengukir prestasi. Jadi bukan jaminan ya. Yang jelas dengan berbagai keterbatasan apapun kita harus bisa mengembangkannya gitu. Jadi punya harapan ke depan seperti apa dan mengembangkannya seperti apa. Nah, ini pendapat dari David Copperfield ya, yang menyebutkan bahwa apresiatif inquiry itu yang AI. Nah, sekarang istilah AI itu dikenal dipakai di dalam dunia digital ya. Jadi
ibu-ibu kalau ingin buat soal gampang tulis saja AI, nanti akan muncul mata pelajaran apa yang bisa disebutkan soal apa akan muncul di situ secara otomatis. Ini lagi ngetren, sekarang lagi dipakai ya, AI ini ya, AI ini. Discovery menemukan dream, mimpi, desain, membentuk ya, destiny ya, melakukan suatu eksekusi terhadap desain mimpi yang telah kita lakukan ya. Jadi kalau kita punya misi harapan ke depan dicatat kira-kira apa strategi yang akan dilakukan, eksekusi apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, ini sama ya, ada 5 alur ya, dikenal dengan 5D. Yang pertama adalah define, what is the inquiry ya, apa itu inquiry apresiatif ya. Yang kedua discover itu adalah menemukan. Yang ketiga dream, mimpi, image ya. Design, yang keempat desain, membuat suatu rancangan ya, strategi gitu ya. Yang berikutnya destiny itu mengeksekusi suatu kreativitas yang harus kita jalan. Jadi dari strategi yang tadi kita eksekusi, kita lakukan action. Nah, dalam bahasa kita ada istilah bagja, alur bagja. Alur bagja juga hampir sama dengan tadi apresiasi inquiry, cuma beda istilah. Dalam bahasa Sunda bagja itu artinya bahagia. Nah, ternyata bagja itu singkatan ini ya, yang B-nya adalah buat pertanyaan utama ya, buat pertanyaan utama. Jadi misalkan apa yang menjadi harapan kita sekolah ini, mau diapakan ya, misalkan mau maju, mau berprestasi gitu ya. Nah, ambil pelajaran, yang A-nya adalah ambil, jadi bagja itu singkatan, B-nya buat pertanyaan utama, A-nya adalah ambil pelajaran ya, D-nya gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, yang A-nya alur eksekusi. Hampir mirip seperti tadi apresiasi inquiry ya, AI. Cuma tadi berbahasa Inggris, kalau ini berbahasa Indonesia ya. Ini bahasa Sunda, bagja itu artinya bahagia ya. Jadi kalau mengikuti alur-alur ini, strategi ini insya Allah semua masalah itu bisa selesai. Jadi apa yang jadi landasan ya? Mengapa kita harus paham tentang visi ya, mengapa guru penting untuk meneliti visi ya. Nanti akan ada kegiatan-kegiatannya ya, pembuatan 5 jitu tentang murid di masa depan ya, untuk gambar nanti ya. Jadi kira-kira harapan Bapak itu apa ya, anak ke depan mau diapakan ya. Yang kedua mengisi kalimat tumpang, nanti kalimat tumpang juga akan saya coba ya, sehingga tentang apa kondisi anak nanti ya, yang kan Bapak Ibu bentuk gitu ya. Nah, contoh sini kalimat tumpang sini ya, kita menunjukkan murid yang apa, yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif dan sebagainya. Itu bisa banyak itu ya. Kita percaya bahwa murid adalah, murid bagaimana kondisinya, murid adalah memiliki kecerdasan, murid memiliki potensi. Di sekolah kita apa? Di sekolah kita, misalnya di sekolah kita lengkap dengan sarana prasarana. Silakan aja. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa silahkan diisi ini, nanti diisi saya kirim di WA ini, nanti kita cocokkan dengan jawaban yang saya buat gitu ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini jawabannya bisa dilihat di sini, ini yang warnanya merah-merah ya. Kita memimpikan murid-murid yang soleh, solehah, berakhlak mulia, santun, banyak sekali. Kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang memiliki karakter, punya keunikan masing-masing, punya keistimewaan, bakat, minat. Ya, di sekolah kita memutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan pengajaran yang layak, mendapat ilmu di sekolah. Kita warga sekolah yakin untuk menuntun, membimbing murid ya, untuk mencapai kebahagiaan keselamatan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat kemampuan masing-masing. Nah, ini contoh. Jadi dibuatkan dengan kalimat tumpang apa yang menjadi cita-cita harapan untuk murid kita. Ya, pada intinya bahwa
kita itu punya tugas ya untuk siswa itu mengantarkan memiliki menjadi merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila ya, meraih cita-cita sesuai dengan perspektual dan kondisi lingkungan sekolah. P5 ya, penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila. Nah itu salah satunya adalah tentang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu nomor 1. Itu pegangan kita ya. Jadi harus didahulukan konsep keimanan, tauhidan, konsep ketakwaan, sebagai pelaksanaan perwujudan dari keimanan dan amal berakhlak mulia sebagai buahnya gitu ya. Nah, ini harus ditekankan. Ya. Lalu apa makna dan tujuan revisi yang menuju perubahan yang lebih baik tentunya. Lalu tentang tadi inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada kekuatan. Lalu yang baca tadi model manajemen ya untuk melakukan perubahan berdasarkan hampir mirip dengan IA. Cuma bedanya kalau IA pakai bahasa Inggris ya, kalau baca pakai bahasa Sunda. Ya. Untuk apa? Untuk mencapai visi misi pribadi maupun misi suatu lembaga. Jadi ada 5 tahapan tadi ya. Untuk melakukan refleksinya nanti kita dituntut untuk bisa menuliskan pengalaman capaian mimpi. Ya. Pernahkah kita bermimpi tinggi dan berusaha untuk mewujudkannya? Saya kira semuanya pernah. Itu materi yang perlu saya sampaikan ya pada kesempatan sesi yang keempat ini. Jadi saya harap kita semuanya bahwa kenyataan yang pernah kita alami itu berawal dari mimpi. Ya, dari mimpi dulu. Nanti lakukan upaya-upaya untuk meraih step by step ya, meraih mimpi-mimpi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Makanya mimpi-mimpi itulah sebuah visi. Jadi misal sekolah ini mau dibentuk bagaimana visinya misalkan untuk siswa yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif dan berprestasi misalkan. Jadi kata-katanya singkat ya, tapi membangun makna yang sangat padat. Dan dengan kalimat visi tersebut, kata dalam visi tersebut itu nanti dijabarkan lagi dalam misi. Nah, misi itu adalah sebuah strategi untuk mencapai visi yang tadi sudah dijabarkan. Nanti kita akan berlatih ya. Ini rumusan misi ini dijalankan secara berkolaborasi ya, melibatkan semua stakeholder, mulai dari sekolah, guru, komite, orang tua, siswa, penjaga, karena semuanya terlibat ya. Kepala sekolah sebagai penakodannya, kita sebagai ABK-nya, anak buah kapal ya. Ayo kita bersama-sama bergerak memajukan sekolah ini untuk mencapai suatu titik berlabuh nanti di bagian akhir. Nah, titik berlabuh itu adalah sebuah visi yang akan kita capai. Ya, itu aja. Ya, kita nanti dilanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kelima adalah tentang membangun budaya positif di sekolah. Ya, apa itu budaya positif? Ya, nilai-nilai keyakinan, kebiasaan ya, yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang menarik, bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi pada prinsipnya, ya, budaya positif itu bisa nilai, bisa keyakinan, bisa kebiasaan yang dianggap baik, dan itu membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Oke, sebelum lanjut supaya tidak ngantuk, coba Bapak Ibu tangannya diginikan ke belakang. Ya, coba ke sini tangannya ini biar nggak ngantuk. Digerakkan ini, dilepas, lepas, tutup lagi. Iya, dua-duanya. Ya, lepas lagi, kemudian ya, lepas lagi, tutup, siap. Enggak, buka, tutup, buka, tutup.
buka, tutup. Sekarang dibalik, kalau saya bilang buka, ibu tutup. Kalau saya bilang tutup, ibu buka. Siap? Siap. Siap? Siap. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Nggak konsentrasi. Ya, itu bisa ya. Jadi kita kadang kalau memang ini agak takut ini ya, agak takut Iya. gitu ya. Dan orang nggak konsentrasi udah jadi salah. Ya, bisa dicoba nanti Pak. Oke, lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Jangan sampai salah mengucapkan ya. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa ya? Bayangan, hayalan. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematikan karakter. Apakah benar ya? Ilusi-ilusi ini apakah benar gitu ya? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan rutin efektif dan bermanfaat. Nanti kita cek ya satu-satu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bolehkah kita sebagai guru memaksa para anak? Ya, padahal kita belum tentu bahwa itu adalah suatu kebaikan, belum tentu ya. Mungkin karena ada emosi diri gitu ya. Kalau emosi yang tidak terkontrol, padahal oh iya saya baru ingat tadi yang saya sampaikan karena itu ada yang keliru gitu, kita paksakan gitu ya. Nah ini nanti kita lihat. Oleh karena itu ya, di dalam guru penggerak diajarkan segala suatu kegiatan terkait dengan pembelajaran berusaha untuk merubah ke arah budaya positif ya. Jadi budaya positif itu dikembangkan ya. Kenapa budaya positif? Karena mendukung terlaksana pembelajaran yang kondusif ya. Suasana positif membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan. Proses belajar dapat menjalin tanpa beban dan tekanan. Ya, muncul ada keinginan kesadaran di dalam diri pendidik, ya peserta didik ya. Dan suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Jadi akan melebar keluar. Kadang-kadang kita maaf ya, kita pancing emosi, kita marah-marah, itu akan berdampak buruk ya kepada psikologi sana. Apakah mana disiplin ya? Ya dari titik dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa kata disiplin dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ternyata mana kata ini berkompensasi dengan disiplin diri ya dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ternyata mana kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi pengertian itu sudah berubah ya. Nah diharapkan yang ada adalah disiplin diri, karena kalau disiplin diri nanti akan muncul kesadaran diri ya. Bukan karena faktor dari luar. Itu yang lebih kuat pengaruhnya. Disiplin positif ya adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dengan menggunakan kepercayaan diri. Ya jadi ini merupakan suatu strategi ya, untuk menciptakan budaya disiplin positif. Tanpa apa? Tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Nah, kalau kita takutnya yang mana? Nanti awas ya. Ya bilangin nama ibunya ya. Aku nanti bilang tak lulus ya, naik kelas nanti ya. Melainkan dengan pengisian perilaku yang efektif agar lulus nanti nyaman ya. Dan juga diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dari mereka, menumbuhkan kesadaran diri serta mendayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi sebisa mungkin ya ini hal-hal yang negatif itu dihilangkan ya. Atau berupa ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman ya, meskipun ada hukuman yang mendidik gitu ya, bukan yang tidak mendidik. Yang berikutnya tentang masalah disiplin, ini ada kaitannya disiplin positif itu dalam rangka menanamkan ya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita yang dengan profil pelajar Pancasila.
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 benar kritis, 4 kreatif, 5 gotong royong, 6 berkebinekaan global. Ini merupakan tugas kita untuk menanamkan nilai-nilai ini, nilai-nilai positif ini. Jadi di dalam tema dan pembelajaran ini harus dimunculkan. Ya, tidak mesti harus semuanya, tapi sedikit-sedikit ya nilai apa yang mau digali, mau diterapkan. Ya. Lalu yang berikutnya tentang masalah kebutuhan dasar manusia, ini kita harus paham. Anak-anak itu sama seperti kita ya, seperti orang dewasa, mereka punya kebutuhan psikologis ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ini semuanya survive ya, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Anak-anak juga sama itu, kita nggak boleh membuli dan melakukan pembulian ya. Mereka butuh kasih sayang. Kebutuhan kemampuan atas kemampuannya, power ya. Anak punya kemampuan di bidang apa, kita penuhi kebutuhan itu ya, misalnya dalam olahraga, kemampuan di dalam bicara dan sebagainya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, berikan kebebasan silakan. Jadi nggak kaku gitu ya, kadang-kadang kita sering berinteraksi dengan anak itu kaku gitu ya, hanya satu pilihan, padahal untuk mendapatkan jawaban atau alternatif yang baik itu yang benar itu ada gitu ya, ada. Jadi ditawarkan ada pilihan, nggak harus satu aja. Lalu berikutnya ada kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang bahagia. Guru juga senang bahagia, meskipun mungkin kita dalam keadaan tanggal tua tapi kita senang. Kalau anak mungkin dalam keadaan banyak tugas-tugas mungkin ya, tapi tetap mereka jaya sih, karena memang senang dengan gurunya, kangen ya, pengen ketemu lagi, bukan jadi ngomong gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru ya. Jadi di hadapan anak-anak kita harus bisa menempatkan sebagai apa? Kalau sebagai penghukum berarti injustice, pokoknya anak itu kalau itu salah gitu. Kalau bisa membuat rasa salah, masih bersahabat kita dengan anak. Artinya anak mau mengakui rasa salahnya apa dan konsekuensi dari kesalahan itu apa gitu ya. Terus yang ketiga adalah teman biasa. Jadi dengan kalau anak SMA mungkin bisa ya, kalau SD mungkin bisa juga SD kelas tinggi ya. Karena juga sama bisa ya, kalau kan anak murid itu seperti teman. Komunikasinya biar apa? Apa yang mereka rasakan itu bisa keluar gitu. Kalau begitu kan gampang. Tidak ada pembatas. Yang berikutnya adalah pemantau itu mata-mata minta laporan dari temannya, ini kondisi di sini gitu, bisa saja seperti itu ya, ada orang yang melakukan seperti itu ya. Yang berikutnya manajer ya, manajer itu mengatur, mengorganisasi ya murid-murid kita supaya mereka bisa tumbuh kembang fisiknya, psikis, kejiwaan, kecerdasannya, maka kita harus kita atur ya. Ini tentang 5 posisi kontrol guru ya. Dan berikutnya adalah ada suatu cara untuk memahami menyelesaikan berbagai masalah kita berinteraksi dengan murid, namanya restitusi ya. Restitusi bukan salah, bisa salah nih. Restitusi ya. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Jadi anak itu kalau merasa tanggung jawab, oh saya salah, konsekuensinya harus seperti ini. Ini ada pengertian yang lain ya. Sehingga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk tujuan pendidik dapat mencari solusi untuk merasakan masalahnya yang dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya, dan setelah berbuat salah tetap menjadi orang yang baik mencari kebaikan dan mereka lebih percaya diri. Nah ini segitiganya seperti ini, segitiga restitusi ini seperti ini. Yang pertama dalam menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga tanyakan keyakinan. Jadi
Jadi contohnya misalkan ada suatu anak yang di kelas itu kayaknya susah untuk diatur gitu. Ya mari Bapak Ibu kita lanjutkan materi yang terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Nah, Semangat. tentang terakhir adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, different itu artinya berbeda. Nah, kenapa? Karena itu berbeda kebutuhannya. Ya, ada ya ibarat kita bisa punya anak ya. Anak itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang tinggi itu, ya, selera ini, selera itu. Tapi yang penting di sini kebutuhan psikologis kejiwaan anak itu bisa terpenuhi dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Artinya punya perlakuan yang berbeda ya, antara murid yang satu dengan murid yang lain. Nah ini ada 3 poin ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pentingnya mengetahui kebutuhan belajar lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi dengan pelayanan yang berbeda, dengan perhatikan perbedaan kebutuhan anak, ya mereka akan merasa aman dan nyaman. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi dilihat dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama adalah konten, yang kedua proses, yang ketiga produk. Ya. Konten artinya materinya bervariasi. Ya. Materi maksudnya meramu ya, materi itu tidak disamaratakan karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Yang kedua proses, proses ya. Anak-anak ininya beda-beda tipenya. Ada yang audio, ada video, ada audio visual, atau ada yang kinestetik gitu. Nanti akan dibahas di satu. Jadi diferensi itu bisa dilihat dari konten, dari proses dan produk. Kalau produk hasilnya, hasil penilaian, hasil pembelajaran bisa dikondisikan dengan kemampuan anak, ya, kemampuan anak. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk skema, bisa dalam bentuk grafik dan sebagainya. Silakan mereka berekspresi masing-masing sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Ya. Karena memang gaya belajar anak itu berbeda-beda gayanya. Ya. Ada gaya audio, ada gaya visual, dan ada gaya kinestetik. Ya, mereka kalau misalkan senang belajar, anak itu ada yang menangkap dengan pendengaran, ya, ada yang melihat, ada yang dengan gerakan. Nah ini kebutuhan belajar murid bisa dilihat dari 3, ya. Yang pertama profil belajar murid, yang kedua kesiapan murid, yang ketiga minat. Jadi ini mempengaruhi ya kebutuhan belajar murid itu. Jadi harus diidentifikasi ini satu-satu ini. Ya profil belajar murid itu yang tadi, yang audio, visual atau kinestetik ya. Kesiapan belajar murid nanti ada rinciannya, minat murid juga ada. Jadi kita harus tahu data awal tentang minat, potensi bakat minat anak ya. Mohon maaf kadang-kadang kita pernah itu saya pengalaman ada anak yang punya kurang dalam pendengaran gitu. Tidak saya bukan masalah itu, tapi ternyata dia ada masalah dalam pendengaran atau mungkin ada masalah dalam penglihatan ya. Misalkan minusnya terlalu tinggi. Nah ini kesiapan belajar bisa dilihat dari aspek-aspeknya yang pertama bersifat mendasar, transformatif, konkret, abstrak, ya sederhana, konkret. Ini kan kesiapan ini dalam pelaksanaannya tentunya beda-beda ya, materinya, kondisinya beda-beda. Terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat atau cepat. Mungkin kalau kata pelajarannya mudah dipahami itu bisa cepat. Kalau agak yang sudah bisa lambat. Ada materi yang kompleks, ada yang sederhana. Ya, ada konkret, ada yang abstrak. Ya, ada yang mendasar, ada yang transformatif. Transformatif itu sangat penting, gitu ya, sangat penting untuk disampaikan. Terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri. Ini kesiapan belajar. Lalu yang kedua, kesiapan belajar itu bisa dilihat seperti ini. Ya, ada suatu teori yang menggambarkan seperti equalizer. Equalizer itu artinya mencari
posisi yang tepat ya. Kalau kita mendengarkan musik gitu ya, musik saxophone gitu, itu bisa digeser-geser ininya tombol-tombol equalizernya supaya untuk mendapatkan irama yang tepat. Dan kita dalam belajar juga sama ya. Jadi aspek-aspek yang tadi yang mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat, itu diatur, frekuensinya diatur, sehingga nanti pada saat kita menyampaikan pembelajaran, frekuensi anak dengan frekuensi guru itu udah lepas. Kalau lepas kan enak didengar, ya, dan enak mengikutinya. Gitu. Dan ini contoh minat ya, bahwa setiap anak minatnya itu berbeda-beda, kesukaan, kesenangannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi kita harus tahu ya si A senang ini, si B senang ini, ya, tapi harus kita gali dari anak-anak, kita catat gitu ya. Ya sampai nanti salah anak sukanya dengan olahraga, tapi dijadikan dengan matematik misalnya. Area minat ini bisa dilihat di sini ya. Ini menurut Thomson ya, area minat perkembangan ini literatur, teknologi, atletik, ya, sains, matematik, sejarah, sosial, jurnalistik, politik, pemerintahan, bisnis, ya, musik, teater, jalan-jalan, olahraga, kerajinan. Ya. Nah ada modal untuk berekspresi, silakan. Bisa dengan pidato, seminar, drama, simposium, ya, tertulis bisa membuat tulisan kreatif, ya, ekspositori, rancang bangun, display model, ya, artistik, ya, grafis, lukisan, fotografi, ilustrasi, abstrak, ya, ide-ide, rencana, ya, teori. Ini area minat. Jadi anak-anak itu harus kita catat ya. Minat-minat mereka itu kira-kira ke bidang apa gitu ya, kegemarannya kemana, kita bisa mengarahkan ya. Nah untuk menarik minat, yang pertama bisa menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan ya, itu untuk menarik minat sehingga mereka akan bangkit gitu ya. Lalu yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran dikaitkan dengan minat individu murid. Dia senangnya apa? Ya terbesar dengan masalah itu. Ya, senang dengan seni tari, mungkin lebih ditekankan pada seni tari. Ya, senang dengan olahraga, mungkin lebih ditekankan pada olahraga. Yang berikutnya adalah komunikasi, nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan masalah berkomunikasi. Jadi harapan kita memang setiap anak itu yang punya masalah, punya kendala, mereka mampu untuk menyelesaikannya. Profil pelajar ya, yang pertama adalah persepsi terhadap lingkungan, keempat persepsi gaya belajar, kecerdasan mobil. Ini akan kita bahas berikutnya di slide berikutnya. Contoh ini gaya belajar ya. Nah, tadi auditory yang dominan adalah mendengar, yang kedua adalah visual, yang dominan adalah melihat, yang ketiga adalah kinestetik ya, kalau kinestetik yang dominan adalah sambil melakukan gerak fisik. Ini kecerdasan majemuk ya, orang pasti punya, cuma ini ada yang berkembang, ada yang tidak ya. Verbal, kata-kata, linguistik, logik, matematik, visual, spasial, musik, estetik, interpersonal, naturalis, spiritual, eksistensial ya. Kalau misalkan ibu, saya kasih contoh ya, ibu, bapak ibu misal jalan-jalan ya, nanti pulang lagi ke jalan itu dan ingat gitu, oh tadi lewat ini, nah itu namanya visual spasial, kecerdasan untuk mengingat, merekam itu kerjaan yang tadi, oh saya tadi lewat aku ingin tadi lewat jalan ini gitu, masih ingat gitu dibayang. Jadi kalau lain waktu misalnya suruh lewat ke situ lagi tahu, oh lewat ini, itu namanya kecerdasan spasial ya. Jadi kemampuan mata untuk merekam perjalanan kita sehingga apa yang dilihat oleh mata direkam di otak dan nanti bisa dimunculkan kembali. Ini multi atau majemuk ya. Mungkin dalam kenyataannya ya, orang bisa muncul bidang tertentu kalau diasah bidang
Satu misalkan tentang masalah musik, ya, mungkin dia akan berkembang kejelasan di bidang musiknya. Strategi pembelajaran berdiferensi, bagaimana mengembangkan dalam proses pembelajaran. Nah ini ada 3 ya, ada diferensi proses, konten, produk. Ya. Yang pertama proses. Proses itu adalah bagaimana strategi-strategi yang harus dibuatkan ya dalam proses pembelajaran diferensiasi. Kita harus bisa memilah-milah anak, mengelompokkan gitu ya, sesuai dengan karakter dari kemampuan anak. Ya. Kalau konten dan materi, diferensiasi konten itu materi yang akan diajarkan. Ya. Itu juga harus bisa disajikan ya, dari yang bermula dari yang sederhana dulu, sedang, lalu berikutnya yang kompleks. Tidak bisa langsung kepada yang susah gitu ya. Lalu yang berikutnya diferensi produk ya. Produk itu hasil penilaian yang kita lakukan pada anak-anak. Kalau kita bicara tentang iklan misalkan ya, anak itu bisa diungkapkan dengan gambar, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan audio video. Misalkan dia memotret gitu ya, memvideokan suatu produk gitu ya, dan itu hasil karya. Jadi mereka karya-karya mereka itu bisa tulisan, bisa gambar, bisa audio video. Ada masalah ya, berbeda tapi tetap aja tujuan pembelajarannya sama. Diferensiasi proses ya, prosesnya materi, gaya belajar seperti apa, lalu medianya buku, video, atau bisa melakukan wawancara, mengamati lingkungan, bisa mandiri, kelompok, melakukan tutur semua ya. Ini proses semuanya, jadi bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena kalau satu bosan, yang kita juga kalau makan gitu itu melulu ya, mungkin bisa makan itu tapi sajikan berbeda gitu ya, atau tempatnya yang berbeda. Ini proses itu penting ya, supaya tidak anak merasa jenuh dan sampai anak-anak itu lagi gitu kan. Ini konten ya, variasi konten jadi ada 3 tadi ya. Aktif bisa bersama, konten berbeda. Contohnya bisa tentang tema yang dibahas dengan konten yang berbeda, misalnya pengalaman dan kendaraan ya. Kontennya berbeda. Produk, nah ini variasi produk ya, jadi berbeda produknya. Jadi seperti yang tadi saya buat untuk area ini, kalau di sini ada transportasi, biasa mereka mencari ya, contohnya apa saja, untuk karyanya silakan saja. Kalau misalnya ada penilaian yang lain, pengungkapan ekspresi mereka bisa dengan puisi, cerita, karya dan sebagainya. Ya, jadi banyak sarana yang bisa kita lakukan untuk mengetahui tentang kemampuan peserta didik kita, karena memang mereka itu ya beda satu sama lain, kepalanya aja beda ya, isinya beda, keinginan, kemauan, bakat, minat, kecerdasan berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Ciri khasnya apa yang belajar diferensiasi? Yang berpusat pada murid, jadi murid dan segalanya. Yang kedua bersifat proaktif ya, lebih memperhatikan kualitas, menggunakan pembelajaran bervariasi. Nah, tadi variasi dalam berbagai hal ya, bersifat dinamis, menjadi rujukan untuk asesmen diagnostik ya, dan melakukan perspektif penilaian, asesmen core learning, asesmen post learning, dan asesmen post learning. Jadi proses dalam penilaian dalam proses pembelajaran bisa juga setelah pembelajaran ya. Kalau dalam proses biasanya membuat daftar checklist dan lembar observasi. Kalau setelah bisa penilaian akhir siapa ulangan harian ya, atau asesmen. Ini asesmen core learning ya, yang dilakukan selama berlangsung. All learning selama berlangsung. Kalau off learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berulangan harian, formatif, prosumatif. Kalau as learning ya, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan tersebut. Fungsinya sama seperti formatif. Jadi ada core learning, off learning, dan as learning. Ya. Itu terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan yang kita sudah seharian. Mudah-mudahan tadi 6 materi itu bisa dipahami, bisa menjadi pembuka jalan buat kita semuanya untuk menjadi guru yang lebih baik ya, guru yang profesional. Sekali lagi saya mengucapkan
Ibu mengikuti kegiatan diseminasi materi calon pendidikan guru penggerak ya, yang sudah diamanahkan kepada saya karena dituntut untuk membuat videonya dan aksi nyata. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala sekolah dan dewan guru semuanya yang sudah memberikan support demi terusnya kegiatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kesilapan nanti mungkin bisa dilanjut nanti di bagian berikut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eno SPD yang sudah memaparkan materi pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan beberapa materi yang tadi disampaikan oleh Pak Eno dapat diterima oleh Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ke depannya kita selaku tenaga pendidik di sekolah khususnya SD Negeri 9 dapat mencontoh dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Itu saja. Selanjutnya nanti akan ada sedikit pesan mengenai paparan pendidikan ini disampaikan langsung oleh Pak Eno. Ya, terima kasih pada Bapak Riki Permana Sasaki SPD. Sebagai closing atau penutup dari saya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada kesempatan ini, tadi materi kurang lebih ada 6 materi ya. Ada 6 materi yang menurut saya itu sangat penting untuk kita aplikasikan di dalam pembelajaran dan akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ini hanya sebagai pembuka saja gitu ya, karena terserah kalau ingin mendalami dari setiap materi itu bukan waktu yang lama ya, sebenarnya di sini kan hanya kulit-kulitnya saja, tapi meskipun demikian ini bisa menjadi pembuka jalan buat kita semuanya. Yang pertama bahwa belajar itu tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal batas usia, jadi sepanjang hayat. Untuk itu saya mengajak pada rekan-rekan, ayo kita belajar di bawah guru penggerak ya. Sehingga di situ banyak hal-hal yang baru. Ya, saya terus terang selama ikuti ini banyak hal yang tidak didapatkan di bangku kuliah atau dalam proses belajar kita semuanya. Itu banyak hal yang baru yang saya rasakan setiap sesi penyajian demi penyajian, baik tatap muka maupun online. Ada hal yang baru, ada hal yang baru yang harus kita refleksikan dan kita terapkan dalam melaksanakan tugas di belajar. Terus yang kedua, saya juga berharap ya, jadi dengan diseminasi atau seminar ini, pembahasan ini, diharapkan juga Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama ya maju mundurnya pendidikan suatu bangsa dan harus diberi orang, tapi oleh kita bersama-sama ya. Apalagi kita mengemban amanah sebagai pendidik ya, sebagai pengajar, kita bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi ini melalui kegiatan guru penggerak. Jadi nanti solusinya ini masih ada waktu ya. Kalau angkatan 10, 9, 10 kemarin udah ditutup dan mereka udah mau masuk besok ke prakarya orientasi ya. Nanti ada kesempatan lagi. Terus jadi akan dilahirkan terus guru-guru penggerak. Harapannya mereka menjadi pemimpin pembelajaran ya di sekolahnya dan bisa menularkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang sudah diasah itu dididik selama kurang lebih 6 sampai 9 bulan ya. Prosesnya itu nanti semua yang lain ya diharapkan bisa bersama-sama ikut ya, mendapat ada linknya di link Kemendikbud ya, sehingga nanti kita bersama-sama ayo kita ubah paradigma pendidikan Indonesia dan kita majukan pendidikan Indonesia ya. Modalnya seperti slogannya adalah bergerak, bergerak dan menggerakkan. Bergerak artinya harus
ada dalam diri, dalam hati kita, ada kesadaran muncul ayo kita untuk maju bersama. Yang kedua adalah bergerak ya memang harus berubah, bergerak. Tidak bisa kita tinggal diam gitu saja. Kalau kita diam ya tidak ada pergerakan itu, tubuh kita kalau diam juga nggak ada gerak ya jadi penyakit. Air diam tidak bergerak jadi sarang penyakit ya. Makanya harus bergerak, berubah ya, berubah mulai ke arah kesempurnaan. Insya Allah saya kira ini yang mudah-mudahan ya, yang mudah-mudahan kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan ini dalam ruang lingkup yang mungkin sempit di Kabupaten Desa Sembilan, umumnya adalah demi kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir tentunya insya Allah ya nanti saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu semua yang hadir supaya kegiatan saya ini bisa lancar, diberikan kesehatan ya, dan bisa tuntas gitu ya. Jadi semuanya ada 13 modul, kurang lebih 6 sampai 9 bulan ya. Sekarang sudah pertengahan ini ya, sudah sepertiga, pertengahan sepertiga ini ya, sudah mau ke setengah ini ya, mau ke setengah. Jadi mohon doanya, mohon dukungan semuanya. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini ya, saya kira buat saya juga mengasah kemampuan, buat ibu-ibu juga ada bapak dan pengetahuan ya. Siapa tahu nanti kita juga berubahnya nggak bisa langsung sedikit-sedikit ya, membaca. Itu aja. Saya mohon maaf kalau dalam penyajian dari tadi ya, dari awal kalau ada kekurangan kehilafan itu dari saya sendiri, yang dari penjelasan saya sendiri, sekali lagi yang hak yang benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rangkaian acara dari awal sampai terakhir sudah terlaksana. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disajikan oleh Alno selaku pemateri menyampaikan dapat diterima oleh kita semua dan diambil hikmahnya yang positif. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara di sini menyampaikan mohon maaf bila ada perkataan dan baik kata yang kurang berkenan. Menyebutkan minta maaf. Sekali lagi kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.